Mungkin kalian selalu mendengar ya kalau Kang Gena terus-terusan mengatakan mafia film, mafia film. Nah, apa sih maksudnya mafia film? Mafia film itu adalah sekelompok orang yang bekerja di balik layar. Biasanya itu adalah seorang aktor atau mungkin juga sutradara, kritikus atau orang-orang berpengaruh di industri Bollywood lainnya. Mereka ini bekerja untuk menilai buruk atau positif satu film. Baik buruknya itu tergantung pada siapa mereka berpihak. Contoh misalnya film Brahmastra, kata Kang Gena mafia film bekerja di baliknya untuk menaikkan angka-angka box office palsu. Ini adalah mafia film yang berpihak ya guys. Lalu yang tidak berpihak itu seperti misalnya kata Kang Gena lagi, filmnya Dakat yang tidak mengumpulkan langkah kaki di bioskop. Entah itu apakah bioskopnya di-booking untuk tidak ditayangkan oleh mafia film ataukah laporan koleksinya dipalsu-palsukan. Jadi mafia film ini sebenarnya itu masih satu kesatuan dari industri film Bollywood. Mereka bekerja sama dalam satu lingkaran yang kompak. Dan biasanya korbannya masih dari outsider atau orang luar, apalagi orang yang berbuat onar seperti Kang Gena, otomatis dia akan disudutkan dengan tidak ada yang menonton filmnya oleh mafia film. Nah, itu adalah contoh luasnya guys. Bagaimana dengan contoh kecilnya? Ini daftar beberapa orang Bollywood yang bertindak seperti mafia film. Yang pertama, siapa lagi kalau bukan Karan Johar yang selalu dituduh-tuduh oleh Kang Gena melakukan hal-hal curang di Bollywood. Karan Johar memang dilabeli sebagai mafia film sejak Kang Gena terus berkoar dengan kata-kata mafia filmnya. Apa bukti kalau Karan Johar adalah mafia film? Pertama, Brahmastra yang disebut film tidak kembali modal malah dilaporkan dengan koleksi palsu dan dikategorikan sebagai film hit. Atau menyebut film Student of the Year 2 yang nyata-nyata gagal sebagai film setengah hit. Saya pikir Student of the Year 2 tidak gagal, ucap Karan Johar. Bukti ketiga, ketika Karan Johar banyak menyudutkan karir-karir aktor Bollywood, seperti kata Priyanka dia muak dengan politik di Bollywood. Lalu Kang Gena meluruskan itu pasti adalah ulah Karan Johar. Ayushmann Khurrana ditolak oleh Dharma Production milik Karan Johar karena konon mereka tidak bekerja dengan non-bintang. Anushka Sharma yang sempat diboikot oleh Karan Johar hingga Kartik Aryan yang mengatakan Karan Johar suka mengganti-ganti orang sesuka hatinya di filmnya. Tapi menurut Karan Johar guys, dia menolak kalau label mafia film itu harus ditujukan kepadanya. Kata Karan, mereka tidak mengetahui siapa saya sebenarnya. Mereka hanya membuat persepsi tentang mafia atau sesuatu yang terus-menerus mereka bicarakan itu. Mereka tidak tahu bagaimana seorang produser setiap hari berusaha mendapatkan pemerannya, ungkap Karan. Karan merasa kesal karena tuduhan mafia film itu diberikan kepadanya. Orang kedua adalah Salman Khan. Mengapa Salman Khan menjadi orang yang paling kuat di Bollywood? Sejarahnya itu adalah dari nama ayahnya yang berpengaruh besar di industri Bollywood. Kemudian Salman Khan sendiri ia tumbuh di Bollywood dengan hampir semua produser dan sutradara memiliki jaringan kuat dengannya. Bahkan mungkin kecuali sutradara Abhinav Kashyap, Salman Khan tidak memiliki musuh lainnya di Bollywood. Kecuali dengan sesamanya para aktor, itu pun mereka sudah menerima akibatnya karena melawan Salman Khan. Vivek Oberoi banyak yang mengatakan dia gagal karena dirinya sendiri karena filmnya tidak pernah berhasil setelah satu kesuksesan. Tapi bukan satu kebetulan kalau Vivek setelah bermasalah dengan Salman Khan, dia tidak mendapatkan satupun film produksi dari T-Series, juga dari jaringan produksi Sajid Nadiadwala. John Abraham setelah juga bermasalah dengan Salman Khan, memang ia mendapatkan banyak tawaran film dari rumah produksi lainnya, tapi itu kalau bukan rumah produksi miliknya sendiri, yang lain adalah rumah produksi kelas B. Dipastikan setelah permasalahannya dengan Salman Khan, John tidak lagi mendapatkan peran dari Dharma Production, Yasraj Films, bahkan Fishes Films. Atau Renuka Shehane, aktris teman main Salman Khan di film Hum Aapke Hai Kaun, berurusan dengan penggemar massa Salman Khan setelah ia memprotes atas pembebasan kasus perburuan liar Salman Khan.
Arjit Singh seandainya ia bukan kolega pemusik yang bernama Pritam, ia tidak akan bernyanyi di Bollywood lagi karena Salman Khan marah dan mengeluarkannya dari film. Nah, jadi jangan coba-coba berurusan dengan orang kuat ya. Gauri Khan juga adalah salah satu mafia film yang sejauh ini mungkin masih kecil bertindak. Walaupun itu adalah hal yang wajar sebenarnya ia lakukan. Priyanka Chopra dikeluarkan di semua rumah produksi teman Gauri atas dugaan perselingkuhannya dengan Shah Rukh Khan suaminya. Seperti kata Priyanka, ia banyak bermasalah dengan orang-orang industri, kemudian ia tidak di-casting lagi di Bollywood. Kalau Kanggena menuduh itu adalah perbuatan Karan Johar, orang di balik Karan Johar adalah Gauri Khan. Karena Karan Johar sudah kembali akur dengan Priyanka sejak Priyanka baru sukses dengan serial TV-nya di Amerika. Namun tidak dengan Gauri sampai saat ini, ia melarang suaminya bekerja dengan Priyanka kembali. Tidak hanya Gauri guys, Shah Rukh Khan juga sepertinya menjauhi Priyanka setelah isu perselingkuhannya. Mungkin salah satu contohnya adalah Don 3 yang identik dengan Shah Rukh Priyanka. Shah Rukh memilih keluar di film itu digantikan dengan Ranveer Singh. Dan ada kemungkinan Priyanka ada di dalam film ini, tapi itu hanya dugaan ya guys. Soalnya persahabatan Priyanka dengan sutradara dan produser Don sangatlah baik. Sejak Priyanka diboikot dari Bollywood, hanya Farhan Akhtar si sutradara Don ini yang memberikan film lagi kepada Priyanka. Dan Priyanka pun rela kembali ke Bollywood sementara untuk berakting di film Sky is Pink demi sahabatnya Farhan Akhtar. Kemudian Farhan berencana membuat lagi film Bollywood untuk Priyanka, Jile Sara. Sayang Priyanka mungkin keluar dari film ini karena Alia Bhatt tidak bersedia hingga tahun 2024. Mahesh Bhatt adalah mafia film yang berdarah dingin, mengeliminasi setiap orang yang ia tidak sukai. Banyak aktor yang diduga meninggal karena salah satu penyebabnya adalah berurusan dengan Mahesh Bhatt. Seperti kata Ibu Jia Khan, Mahesh Bhatt adalah juru bicara mafia film. Ia berbicara di pemakaman Jia kalau sang aktris meninggal karena depresi. Namun kata Ibu Jia, saat saya mencoba mengatakan putriku tidak depresi, Mahesh Bhatt mengatakan diamlah atau kau akan dibuat tertidur dengan suntikan. Kemudian Sushant Singh Rajput kita tidak tahu apa kepastiannya, tapi ini masih berhubungan dengan Mahesh Bhatt juga Ria Chakraborty, yang mana Ria diminta keluar dari apartemen Sushant malam sebelum kejadian malang itu. Parveen Baby yang juga dikatakan depresi akut oleh Mahesh Bhatt juga pergi dengan cara yang tragis. Cerita Parveen sempat dibuatkan film di Film Ras, katanya sesuai kisah nyata Mahesh Bhatt dan kekasih selir hatinya Parveen Baby. Tapi siapa yang tahu ini adalah fakta 100% guys. Apa kekuatan terbesar Mahesh Bhatt bahwa dia tidak melakukan penghilangan nyawa itu dengan tangannya sendiri, tapi dia memiliki kaki tangan yang mungkin bisa saja melakukannya. Bahkan putrinya Pooja Bhatt juga seseorang yang sangat berbahaya loh guys. Saat ia bertengkar dengan suaminya dulu, Ranveer Shorey, Ranveer si mantan suaminya hampir meninggal karena diserang secara fisik oleh Pooja dan saudara laki-lakinya Rahul. Dan liciknya kata Ranveer, Pooja berbicara ke media seolah-olah dia yang menjadi korbannya. Jadi untuk menjatuhkan film biasanya komplotan mafia film itu juga bekerja dengan kritikus untuk mereview negatif pada satu film. Seperti misalnya kritikus Kamal Arkan yang dibayar sebesar 2 crore oleh Karan Johar untuk menilai buruk film Ajeng bertabrakan dengan filmnya. Lainnya ada kritikus terkemuka Taran Adarsh, ia mengaku pernah bergabung dengan gerombolan mafia film itu. Bahkan film menyedihkan sekalipun mendapatkan pujian yang tidak beralasan dari Taran Adarsh. Film tanpa arah dengan alur cerita lama dengan akting mengerikan yang ternyata ditolak mentah-mentah oleh penonton mendapatkan pujian buta dari Taran Adarsh. Ia di masa lalu terlalu berlebihan memuji film-film jelek seperti Satyameva Jayate 2, Panipat, Kuli No. 1, Bagi 3 dan Judua bagian keduanya.
Namun akhir-akhir ini kritikus film paling terkenal ini mulai mengkritik film-film Bollywood terkenal yang buruk. Seperti misalnya Shamshira, Jaishi by Jordar, Taran tidak hanya mereview buruk tetapi juga memberikan rating yang menyedihkan. Apakah ini bukti panggilan hati untuk bekerja dengan ikhlas, ataukah Taran muak dengan permainan mafia Bollywood? Setidaknya pemikiran normal Taran Adarsh ini mulai berubah setelah tren boykot di Bollywood meningkat drastis. Taran menekankan bahwa Bollywood harus berhenti hidup dalam penyangkalan. Karena ia sudah menyaksikan sendiri bahwa duit tebal si mafia film tidak akan berpengaruh pada film yang diboykot. Misalnya Lal Singh Chadha. Film ini harusnya bekerja sukses di bawah mafia film karena ada Amir Khan dan Kareena Kapoor di dalamnya. Kita tidak menyebut Amir Khan dan Kareena adalah mafia film ya guys. Cuma besar kemungkinannya biasanya lingkaran jaringan dua aktor ini bisa menyukseskan film tersebut di bioskop. Tapi seperti kata Taran Adarsh, seruan boykot jauh lebih besar daripada mafia film. Berdasarkan pada cuitan terbarunya di Twitter yang berbicara buruk tentang film-film terakhir rilis, Taran sepertinya melawan para elit dan orang-orang dalam Bollywood nih guys. Entah dia telah menganalisis perubahan pola pikir penonton dan menyelaraskannya dengan suasana hati penonton, atau sudah cukup melihat propaganda Bollywood dan ingin mengubah tren ini demi kemajuan sinema Hindi. Nah, itulah sedikitnya mafia film di Bollywood. Memang masih sedikit bukti yang bisa ditunjukkan bahwa mereka-mereka ini adalah mafia film ya. Setidaknya beberapa pengakuan orang yang telah menjadi korban dari mafia film ini telah membongkar sedikit permainan licik di Bollywood.